Halo, selamat datang teman-teman. Kembali lagi dengan konten Learning with IHMSI volume kelima. Pada episode kali ini, kita akan belajar tentang analisis regresi linear. Nah, pada episode kali ini kita akan membaginya menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada analisis regresi linear sederhana, lalu ada analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir ada latihan soal. Nah, yang pertama adalah analisis regresi linear sederhana. Jadi, apa sih analisis regresi linear sederhana itu? Jadi, analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Apa sih tujuan analisis regresi linear itu? Jadi, tujuannya adalah mengetahui arah hubungan antara variabel independen X dengan variabel dependen Y dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, jenis data yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis regresi ini adalah data dengan skala interval atau rasio dengan model Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X, di mana Y adalah peubah tak bebas atau peubah respon atau peubah tak tetap atau bisa kita sebut juga sebagai variabel dependen. Dan beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresi dan X adalah peubah bebas atau peubah penjelas atau bisa kita sebut sebagai variabel independen. Nah, agar model regresi kita ini bisa dibilang sebagai model yang baik, ada 4 asumsi yang harus kita penuhi nih teman-teman. Yang pertama itu ada asumsi linearitas yang dapat kita uji dengan menggunakan melakukan plot, scatter plot, yaitu dengan variabel dependen dengan variabel independennya. Lalu yang kedua itu ada asumsi normalitas, yaitu galat atau sisaannya menyebar normal. Kita dapat diuji menggunakan uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov ataupun uji Sabirowitz pada residunya. Lalu yang ketiga itu ada asumsi independensi atau galat atau sisaannya itu saling bebas. Kita dapat menggunakan uji Durbin-Watson atau uji autokorelasi. Dan yang terakhir itu ada asumsi homoskedastisitas, yaitu asumsi yang mengatakan bahwa ragam sisaan atau galatnya itu homogen. Kita dapat menggunakan uji Breuer-Spagan atau plot residual versus fit value. Atau untuk uji yang lebih formalnya itu kita dapat menggunakan uji heteroskedastisitas, yaitu ini uji Breuer-Spagan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah asumsi linearitas. Ini saya menampilkan beberapa gambar yang mungkin kita dapatkan apabila kita melakukan plot antara variabel dependennya dan variabel independennya. Gambar pertama dan gambar kedua ini adalah gambar plot yang dari data yang memiliki asumsi linearitas, yaitu entah asumsi positif atau asumsi negatif. Jadi untuk memenuhi asumsi linearitas diharapkan data kita itu berbentuk scatter plotnya seperti gambar satu atau gambar kedua ini. Nah, sedangkan gambar ketiga dan gambar keempat ini adalah data yang tidak memiliki hubungan linear, yaitu bisa kita lihat sendiri ini bisa seperti memiliki hubungan kuadratik dan ini adalah data yang sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa. Jadi, data ketiga dan data keempat ini tidak memenuhi asumsi linearitas. Nah, yang kedua ada asumsi normalitas residu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gambar yang ke satu ini dan kedua ini adalah data yang residunya mendekati distribusi normal. Bisa kita lihat dari histogramnya berbentuk mendekati bell shape, dan untuk grafik QQ plotnya itu dia sudah mendekati garis diagonal normal ini. Sedangkan untuk gambar ketiga dan keempat dia data yang tidak memenuhi asumsi normalitas residu, karena bisa kita lihat sendiri dari histogram itu dia menunjukkan skewness ya, dan ini adalah positif skew dan ini negatif skew, dan untuk normal QQ plotnya itu dia sangat jauh dari garis normal. Nah, untuk uji normalitas yang lebih formal kita dapat menggunakan uji Sabirowitz atau Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya menampilkan dengan uji Sabirowitz. Hipotesis nolnya adalah residu mengikuti distribusi normal dan hipotesis alternatifnya adalah residu tidak mengikuti distribusi normal. Nah, asumsi berikutnya adalah asumsi homoskedastisitas. Kita dapat melakukan uji formalnya dengan melakukan uji heteroskedastisitas, di mana hipotesis nolnya adalah variansi residu sama dan hipotesis alternatifnya adalah variansi residu berbeda.
Dan yang terakhir, uji asumsi independensi, kita dapat melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson, di mana hipotesis nolnya adalah tidak terjadi autokorelasi dan hipotesis alternatifnya adalah terjadi autokorelasi. Nah, untuk melakukan pendugaan parameter untuk beta, antara beta 0 dan beta 1, kita dapat mengestimasi model regresi sederhana dengan metode kuadrat terkecil, MKT, atau bahasa Inggrisnya itu kita sebut dengan OLS atau Ordinary Least Square, yang bertujuan meminimumkan jumlah kuadrat galatnya, dimana rumusnya dapat dilihat sendiri ya teman-teman di gambar yang ini. Nah, untuk pengujian parameter model regresi, karena di regresi linear sederhana ini kita hanya memiliki satu variabel independen, maka kita hanya bisa dapat menggunakan pengujian parameter secara serentak atau simultan. Kita biasanya menggunakan UGF ya teman-teman, di mana hipotesis statistiknya itu adalah hipotesis nolnya adalah beta 1 sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Di mana hipotesis nolnya itu juga bisa diartikan bahwa model regresi Y terhadap X tidak berarti, atau hipotesis alternatifnya itu adalah model regresi Y terhadap X memiliki arti. Agar kita mendapatkan model yang terbaik, kita berharap bahwa kita menolak H0 ya teman-teman. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa model regresi Y terhadap X memiliki arti. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat dugaan parameter regresi. Yang pertama adalah jumlah sisaan pada model regresi yang memiliki beta 0 selalu sama dengan 0. Yang kedua ada jumlah dari nilai-nilai amatan sama dengan jumlah dari nilai-nilai dugaan. Lalu yang ketiga, semua garis regresi MKT selalu melewati titik X bar, Y bar. Dan yang keempat, ada jumlah dari sisaan yang diboboti dengan nilai regresi terkait sama dengan 0. Dan nomor 5 ada jumlah dari sisaan yang diboboti dengan nilai dugaan terkait sama dengan 0. Nah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya ya teman-teman, yaitu ada analisis regresi linear berganda. Jadi, apa itu sih analisis regresi linear berganda? Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, yaitu x1 sampai xn dengan variabel dependen y. Jadi yang membedakan analisis regresi linear sederhana dan berganda ini hanya jumlah variabel independennya ya teman-teman, di mana variabel independen untuk regresi linear sederhana hanya ada satu, namun untuk analisis regresi linear berganda dia ada lebih dari satu variabel, jadi bisa 2 sampai n variabel. Namun untuk variabel dependennya itu tetap sama-sama satu. Nah, untuk tujuannya itu sama ya teman-teman, mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk jenis datanya sama, kita biasanya menggunakan data berskala interval atau rasio. Nah, untuk modelnya sendiri, di mana Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 sampai beta k xk ditambah dengan errornya. Di mana untuk notasi matriksnya sendiri ada Y n kali 1 sama dengan Y nxp beta px1 ditambah error nx1. Untuk uji asumsinya sendiri, sama seperti asumsi pada regresi linear sederhana, tetapi ada tambahan satu uji asumsi lagi, yaitu tidak ada multikolinearitas atau hubungan antar variabel independen. Kan yang sudah kita ketahui bahwa analisis regresi linear berganda ini kita memiliki lebih dari satu variabel independen ya teman-teman. Jadi kita harus mengasumsikan bahwa setiap antar variabel independen itu tidak memiliki hubungan. Nah, tidak ada multikolinearitas ini dapat kita tinjau dari nilai VIF dan tolerance, atau kita juga dapat menggunakan matriks korelasi. Nah, untuk uji multikolinearitas sendiri, apabila kita menggunakan VIF, apabila nilai FIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada korelasi XI dengan X yang lain. Nah, untuk pendugaan parameter betanya sama seperti regresi linear sederhana ya teman-teman, kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode OLS yang bertujuan meminimumkan jumlah kuadrat garat. Nah, sifat penduga OLS adalah penduga yang tidak bias, linear, dan terbaik. Atau bisa tingkat best linear unbiased estimator, atau bisa kita singkat dengan BLEU. Nah, untuk pengujian parameter model regresi linear berganda ini ada dua ya teman-teman, yaitu ada uji secara serentak dan yang kedua ada uji secara individu.
Nah, uji secara serentak ini kita bisa menggunakan uji F dengan hipotesisnya yaitu beta 1 hingga beta K sama dengan 0, atau kita bahasakan bahwa semua perubahan penjelas X1 sama XK tidak berpengaruh linear terhadap perubahan respon. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah BJ tidak sama dengan 0 untuk J 1, 2 sampai K. Atau bisa kita bahasakan bahwa minimal ada satu perubahan penjelas yang berpengaruh linear terhadap perubahan respon. Lalu yang kedua ada pengujian parameter secara individu atau parsial, yaitu uji T. Untuk hipotesisnya sendiri, BJ sama hipotesis nolnya sendiri adalah BJ sama dengan 0, di mana perubahan penjelas XJ tidak berpengaruh terhadap perubahan respon. Di mana hipotesis alternatifnya adalah BJ tidak sama dengan 0 atau perubahan penjelas XJ berpengaruh terhadap perubahan respon setelah perubahan penjelas lainnya ada dalam model. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi latihan soal. Sebagai tambahan, tautan menuju modul yang akan kita gunakan di latihan soal ini ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengecek link yang kami berikan untuk langsung melihat sendiri modul yang. Halo, selamat datang kembali teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi ya, yaitu kita akan menuju ke latihan soal dari analisis regresi. Di sini kita akan ada dua soal ya teman-teman. Yang pertama ada soal untuk analisis regresi sederhana, dan yang kedua ada latihan soal untuk analisis regresi berganda. Langsung saja kita ke analisis regresi sederhananya. Oh ya, untuk info untuk teman-teman yaitu di sini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan software RStudio. Jadi langsung saja ada soal yaitu diketahui data hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai di suatu perusahaan seperti berikut. Ada data ya teman-teman, hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai. Kita diperintahkan untuk yang pertama yaitu menemukan persamaan regresi dan menginterpretasikan hasilnya. Yang kedua, kita diperintahkan untuk melakukan uji asumsi. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk melakukan uji F. Dan yang terakhir, kita diperintahkan untuk memprediksi apabila stres kerja berada di nilai 40, berapa tingkat kinerja pegawainya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus menginstal dan mengimport package yang kita butuhkan. Nah, library yang wajib dibutuhkan tuh ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada library linear model test, yang kedua ada library CAR, di mana library element test ini digunakan untuk melakukan uji Brooks-Pagan dan uji Durbin-Watson. Ini uji untuk mengecek apakah asumsi independensi dan asumsi homoskedastisitas kita itu terpenuhi atau enggak. Lalu yang library CAR ini digunakan untuk menghitung nilai FEF. Ini kita lakukan untuk mengecek asumsi non-multikolonialitas di analisis regresi berganda. Lalu untuk library read Excel ini kita gunakan untuk apabila kita ingin langsung mengimport data kita dari file Excel. Nah, yang kedua kita harus mengimport dan memasukkan data. Di sini ada dua metode ya teman-teman. Yang pertama ada metode menggunakan Excel. Yang kedua ada metode membuat data frame langsung di RStudio. Nah, untuk menggunakan Excel, karena secara bawaan R itu tidak menyediakan fungsi untuk mengimport data berformat Excel, maka kita memerlukan package tambahan yaitu read Excel. Tadi kita sudah install nih ya teman-teman. Lalu kita dapat menggunakan fungsi read Excel di mana path-nya itu adalah lokasi di mana file data frame kita, dan kita simpan ke variabel bernama df. Lalu kita tampilkan data frame kita dan ini terlihat seperti ini. Lalu untuk metode 2, kita dapat membuat data frame langsung di RStudio, di mana ada 3 step ya teman-teman. Yang pertama kita membuat vektor X, di mana isinya itu adalah data X, dan yang kedua kita membuat vektor untuk data Y, di mana isinya itu ada data Y, dan yang terakhir kita menghubungkan vektor X dan vektor Y agar menjadi data frame dengan menggunakan fungsi base data frame, dan kita menyimpannya ke variabel bernama df. Apabila kita menampilkan datanya, itu sama aja ya teman-teman. Nah, lalu yang untuk soal pertama yaitu mencari persamaan regresi serta interpretasinya, kita dapat menggunakan fungsi linear model, di mana kita akan mencari formula regresinya dengan menggunakan metode ordinary least square yang sudah kita pelajari tadi, di mana linear model ini wajib ada dua argumen ya teman-teman. Yang pertama ada formula dan yang kedua ada argumen untuk data, di mana formula itu berisi rumus dari persamaannya, di mana ini Y garis X itu artinya adalah variabel Y dipengaruhi oleh X, dan datanya itu adalah data dari data frame yang sudah kita buat tadi. Lalu kita tampilkan dan kita dapatkan bahwa intercept-nya itu bernilai 35,4205 dan untuk koefisien X-nya itu bernilai minus 0,5114. Nah, kita dapat
Persamaan model regresi seperti berikut ini, di mana Y hat sama dengan 35,4205 min 0,5114x, di mana beta 0 hat-nya itu sama dengan 35,4205 dan beta 1 hat-nya itu sama dengan 0,5114. Nah, model ini bisa kita interpretasikan bahwa kenaikan satu satuan stres kerja akan mengakibatkan penurunan kinerja pegawai sebanyak 0,5114, di mana itu adalah koefisien dari beta 1 hat-nya, dan nilai kinerja pegawai saat stres kerja 0 adalah 35,4205, di mana itu adalah nilai dari intercept. Nah, lalu untuk soal kedua kita akan melakukan uji asumsi regresi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa asumsi regresi linear itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada asumsi linearitas, yang kedua ada asumsi normalitas, yang ketiga ada asumsi homoskedastisitas, dan yang terakhir ada asumsi independensi. Nah, untuk melakukan uji terhadap asumsi linearitas, kita dapat menggunakan scatter plot X versus Y. Nah, untuk menggunakan scatter plotnya, kita dapat menggunakan fungsi bawaan R ya teman-teman, di mana bernama fungsi plot, di mana kita perlu wajib ada dua argumen ya teman-teman, yaitu X dan Y, di mana X-nya itu kita menggunakan variabel X dari data frame dan Y-nya sama dengan variabel Y dari data frame. Xlab dan Ylab ini berguna untuk mengganti label pada ininya ya teman-teman, di mana X labelnya kita ganti X dan Y labelnya kita ganti Y. Nah, setelah kita lakukan plot, dapat terlihat bahwa datanya itu memiliki pola linear menurun, sehingga asumsi linearitas dapat dipenuhi. Ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa seiring bertambahnya X, nilai Y itu akan semakin menurun. Nah, lalu asumsi kedua itu ada asumsi normalitas. Untuk menguji asumsi normalitas, kita bisa menggunakan dua metode nih teman-teman. Yang pertama ada metode melakukan QQ plot, dan yang kedua kita dapat melakukan uji normalitas. Bisa kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun uji Sapir-Whorf. Nah, untuk apabila kita ingin menggunakan metode QQ plot, kita dapat menggunakan kode ini teman-teman, di mana kita menggunakan kode QQ plot, di mana kita melakukan plot terhadap residualnya, dapat kita akses dari variabel model residual, dan itu akan menampilkan residualnya. Nah, dapat terlihat bahwa gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, setelah dilakukan plot, hasil yang didapatkan masih kurang jelas untuk diambil kesimpulan. Oleh karena itu, kita bisa melakukan metode 2, yaitu melakukan uji normalitas. Kenapa hasilnya itu masih kurang jelas? Karena di sini kita masih kurang yakin ya teman-teman, apakah ini tuh data-datanya itu mengikuti garis normal atau tidak, karena ini bisa kita lihat ya bahwa ini ada data yang sangat lumayan jauh dari garis normal keempat data residu ini teman-teman. Nah, lalu apabila kita menggunakan metode kedua, yaitu menggunakan uji normalitas, saya di sini menggunakan uji normalitas Sapir-Whorf dengan hipotesisnya itu seperti berikut, di mana hipotesis nolnya itu adalah data residu berdistribusi normal, dan hipotesis alternatifnya adalah data residu tidak berdistribusi normal. Kita dapat menggunakan fungsi Shapiro test, ini juga fungsi base dari R ya teman-teman, kita tidak perlu menggunakan library. Lalu sama, kita menggunakan ke akses dari residual dari model, dan didapatkan bahwa p-value-nya itu 0,08812. Didapatkan bahwa p-value itu sama dengan 8,812%, lebih dari alpha sama dengan 5%. Karena p-value lebih dari alpha, maka kita gagal menolak H0, dan artinya data residu itu berdistribusi normal dan asumsi normalitas itu terpenuhi. Lalu yang ketiga ada asumsi homoskedastisitas. Untuk menganalisis asumsi homoskedastisitas, kita juga dapat melakukan dua metode ini teman-teman, yaitu menggunakan metode scatter plot fit value versus residual, dan juga atau menggunakan uji statistik, yaitu uji Bruce Pagan, di mana kita akan mengecek variansi dari residual itu. Nah, yang pertama, apabila kita ingin menggunakan fit value versus residu, kita dapat menggunakan fungsi dari RStudio itu sendiri teman-teman, yaitu fungsi plot. Kita dapat langsung melakukan fungsi plot dengan argumen model yang sudah kita buat tadi. Didapat bahwa kita akan memiliki 4 grafik nih teman-teman, yaitu ada grafik residual versus fit, lalu ada normal QQ, lalu ada scale location, dan juga ada residual versus reference. Tapi karena kita di sini ingin menggunakan asumsi homoskedastisitas, maka kita hanya perlu melihat grafik residual versus fit value-nya saja. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa ini tuh datanya menyebar secara acak, namun kita juga masih belum yakin teman-teman, karena ini garisnya tidak
mendekati 0. Dan karena kita masih kurang yakin, kita dapat melanjutkan ke metode 2, yaitu melakukan uji secara statistik menggunakan uji Birch-Pagan. Nah, apabila kita menggunakan uji Birch-Pagan, hipotesis nolnya itu adalah variansi residual model sama dengan 0, di mana tidak terjadi heteroskedastisitas, dan hipotesis alternatifnya adalah variansi residual model tidak sama dengan 0, atau terjadi heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji Birch-Pagan ini, kita dapat menggunakan bantuan dari library linear model study, teman-teman, yaitu kita menggunakan fungsi BP-test-nya. Kita melakukan BP-test kepada model, dan kita dapatkan bahwa p-value-nya itu sama dengan 0,6332. Karena didapatkan bahwa p-value sama dengan 63,32%, lebih dari alpha sama dengan 5%, maka didapatkan keputusan untuk gagal menolak H0, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas juga terpenuhi. Lalu, yang terakhir adalah asumsi independensi. Asumsi independensi ini dapat diuji menggunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui apakah ada autokorelasi pada data. Hipotesis uji Durbin-Watson sendiri seperti berikut, yaitu hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0 atau tidak terjadi autokorelasi, dan hipotesis alternatifnya adalah rho tidak sama dengan 0 atau terjadi autokorelasi. Nah, untuk melakukan uji Durbin-Watson, kita juga dapat menggunakan bantuan library linear model study. Kita dapat menggunakan fungsi DW-test dan kita uji modelnya. Kita dapatkan bahwa p-value-nya itu sama dengan 0,7848. Karena didapatkan bahwa p-value-nya itu 78,48%, lebih dari alpha, maka didapatkan keputusan untuk gagal menolak H0, mengartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi, sehingga asumsi independensi ini juga terpenuhi, teman-teman. Nah, terakhir adalah ringkasan uji asumsinya, yaitu untuk asumsi linearitas kita terpenuhi, asumsi normalitas kita terpenuhi, asumsi homoskedastisitas kita terpenuhi, dan yang terakhir asumsi independensi juga terpenuhi. Karena semua asumsi terpenuhi, dapat diartikan bahwa model yang telah kita buat merupakan model yang baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi model atau uji F. Karena di sini hanya ada satu variabel, maka kita hanya dapat menggunakan uji F. Uji F itu dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis uji F adalah sebagai berikut, di mana beta 1 sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Untuk melakukan uji F, kita dapat menggunakan fungsi base dari FD ya teman-teman, yaitu fungsi summary. Kita menggunakan fungsi summary untuk model, dan kita dapatkan bahwa p-value-nya itu 0,001298. Karena didapatkan bahwa p-value sama dengan 0,1298%, kurang dari alpha sama dengan 5%, maka diambil keputusan untuk menolak H0. Artinya beta 1 tidak sama dengan 0. Mengartikan bahwa variabel independent X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent Y. Nah, karena model yang telah kita buat ini adalah model yang baik, yaitu semua asumsinya terpenuhi dan uji F-nya itu juga terpenuhi, kita dapat melakukan prediksi tingkat kinerja pegawai saat nilai tes kerjanya bernilai 20. Untuk melakukan prediksi tingkat kinerja pegawai pada saat tes kerja berada di nilai tertentu, kita dapat melakukan cara berikut, yaitu yang pertama, kita melakukan cek nilai koefisien pada modelnya. Dapat kita lakukan dengan mengakses koefisien di model, yaitu model dolar koefisien. Didapatkan bahwa intercept-nya itu sudah kita ketahui tadi ya teman-teman, yaitu 35,420, 4545, dan koefisien untuk variabel X-nya itu min 0,5113636. Setelah didapatkan koefisiennya, kita dapat membuat suatu fungsi linear di R, lalu masukkan suatu nilai tersebut ke fungsi yang telah kita buat. Nah, untuk membuat persamaan, kita dapat menggunakan sintaksnya teman-teman, yaitu function X, di mana dia mengembalikan nilai persamaan ini, yaitu return 35,42044545 minus 0,5113636 kali X. Lalu untuk memprediksi nilai kerja pada 20, kita dapat melakukan pemanggilan pada fungsinya teman-teman, yaitu persamaan model, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 20. Didapatkan bahwa nilainya itu 25,19318. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa ketika stres kerja bernilai 20, tingkat kinerja pegawai diprediksikan akan bernilai 25,19318. Nah, untuk kesimpulan keseluruhannya didapatkan bersama regresi seperti berikut, yaitu Y hat sama dengan 35,4205 min 0,511
4X, di mana ringkas untuk uji asumsinya adalah asumsi linearitas terpenuhi, asumsi normalitas terpenuhi, asumsi homoskedastisitas terpenuhi, dan asumsi independensi terpenuhi. Lalu untuk kesimpulan uji signifikansi model, UJF terpenuhi, yaitu variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir adalah kinerja pegawai saat stres kerja bernilai 20 adalah 25,19318. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal untuk analisis regresi berganda. Di sini ada soal yaitu diketahui data hubungan antara tingkat kehadiran, IQ, dan nilai UAS di suatu kelas seperti berikut. Yaitu ada data ya teman-teman tentang tingkat kehadiran, IQ, dan nilai UAS. Dimana ini tuh menggambarkan satu data itu dimiliki oleh satu siswa. Yang pertama, temukan persamaan regresi dan interpretasikan hasilnya. Yang kedua, lakukan uji asumsi. Yang ketiga, lakukan uji F maupun uji T. Dan yang terakhir, lakukan prediksi ketika nilai variabel bebas seperti berikut, yaitu tingkat kehadiran bernilai 50% dan IQ bernilai 40. Nah, langsung saja ya teman-teman. Untuk pembahasannya, yang pertama kita perlu menginstal dan mengimport library yang dibutuhkan. Package yang dibutuhkan antara lain yaitu, yang pertama ada linear model test, digunakan untuk melakukan uji Durbin-Watson dan Brus-Pagan. Lalu ada CAR yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai VIF, ada ggplot, dan yang terakhir ada ggale, yaitu digunakan untuk membuat pair plot. Nah, setelah kita melakukan install dan import semua library, lalu kita dapat melakukan import dan memasukkan data. Sama seperti bagian analisis regresi sederhana, kita dapat melakukan import data dengan dua metode, yaitu metode Excel dan membuat data frame. Tetapi agar mempersingkat waktu, kita melakukannya melalui metode membuat data frame saja. Nah, yang pertama kita akan membuat vektor untuk variabel X1, di mana nilainya itu adalah semua nilai X1, lalu kita membuat vektor untuk X2, dan yang terakhir kita membuat vektor untuk Y. Lalu kita membuat data frame dengan fungsi data frame, dan kita masukkan argumen yaitu X1, X2, dan Y. Kita tampilkan data frame-nya, dan didapat beberapa data frame yang sudah kita buat seperti berikut. Nah, lalu untuk soal yang pertama, kita diperintahkan untuk mencari persamaan regresi dan menginterpretasikan hasilnya. Kita dapat menggunakan fungsi yang sudah disediakan R ya teman-teman, yaitu ada fungsi linear model atau LM. Yang kita masukkan ada dua argumen, yaitu argumen untuk formula dan ada argumen untuk data. Di mana formulanya itu kita formulasikan bahwa variabel dependen Y dipengaruhi oleh titik, di mana titik ini mengartikan variabel Y dipengaruhi oleh semua variabel selain Y. Lalu kita simpan sebagai variabel model. Saat kita tampilkan variabel model, didapatkan bahwa koefisien untuk intercept adalah 23,05445, koefisien untuk X1 adalah 0,3433, dan koefisien untuk X2 adalah 0,73723, di mana beta 0 head-nya adalah 23,05445, beta 1 head-nya adalah minus 0,3433, dan beta head 2-nya adalah 0,73723. Nah, model ini bisa kita interpretasikan bahwa kenaikan 1% tingkat kehadiran akan mengakibatkan penurunan nilai UAS sebanyak 0,3433. Nah, untuk interpretasi yang pertama ini lumayan aneh ya teman-teman. Masa kenaikan tingkat kehadiran akan mengakibatkan penurunan nilai UAS. Tapi ini sebenarnya ada alasan yang dapat menjawab keanehan ini teman-teman. Nanti bisa kita lihat di uji asumsinya. Lalu yang kedua ada kenaikan 1 poin IQ akan menyebabkan kenaikan nilai UAS sebanyak 0,73723. Dan nilai UAS ketika tingkat kehadiran 0% dan IQ 0 adalah 23,05445. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi regresi berganda. Yang pertama ada asumsi linearitas. Untuk melakukan pengecekan terhadap asumsi linearitas, kita dapat melakukan scatter plot terhadap variabel Y terhadap semua variabel X. Kita dapat menggunakan fungsi ggpairs dan kita masukkan data frame kita. Nah, ini adalah pair plotnya. Di sini ada variabel Y yang dipengaruhi oleh X1, X2, dan Y. Nah, kenapa ini gambarnya begini teman-teman? Karena ini menggambarkan hubungan antara X1 dan X1. Karena itu kan kurang bermanfaat ya teman-teman. Jadi di sini yang ditambahkan adalah suatu kernel density estimation, dan di sini adalah nilai korelasinya. Dapat kita lihat ya teman-teman bahwa hubungan antara Y dengan X1 ini terlihat acak dan didapatkan bahwa ada korelasinya itu 0,194. Nah, ini dapat menjawab
keanehan ini teman-teman, kenaikan 1 perbandingan ganjilan akan mengakibatkan penurunan lewat sebanyak 0,03433. Itu karena datanya itu tidak ini ya teman-teman, tidak ada hubungan linear, sangat kecil, maka timbul keanehan itu. Lalu untuk hubungan antara Y dengan X2 mendapatkan nilai korelasi sebanyak 0,934 dan menunjukkan bahwa hubungan antara X2 dengan Y itu terlihat linear positif. Nah, dapat kita baca lagi teman-teman, hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y terlihat sedikit acak, sehingga dapat menjawab keanehan model yang sudah dibuat tadi. Nah, karena hubungan X1 dengan Y sedikit acak, maka asumsi linearitas masih belum terpenuhi. Nah, selanjutnya ada asumsi normalitas. Untuk melakukan pengecekan terhadap asumsi normalitas dapat dilakukan dua metode, yaitu dengan melakukan ggplot pada data residu maupun melakukan uji normalitas pada data residu. Nah, metode pertama kita akan menggunakan ggplot. Kita dapat memanggil fungsi ggplot dan memasukkan residual dari model. Ini dapat kita akses dengan model $residual. Didapatkan grafik ggplot seperti ini. Nah, berdasarkan hasil ggplot dapat terlihat bahwa data residu hampir berada di garis distribusi normal. Namun untuk menarik kesimpulan yang lebih ringan lagi, kita dapat melakukan uji normalitas statistik. Nah, metode kedua yaitu melakukan uji normalitas statistik. Di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hipotesis dari uji normalitas Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut, di mana H0-nya itu adalah data residu berdistribusi normal, dan hipotesis alternatifnya adalah data residu tidak berdistribusi normal. Kita dapat melakukan fungsi Shapiro test, di mana kita memasukkan argumennya yaitu residual dari model. Didapatkan bahwa p-value sama dengan 68,33%, di mana itu lebih dari alfa 5%, maka didapatkan kesimpulan untuk gagal menolak H0. Artinya data residu berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Yang ketiga ada asumsi homoskedastisitas. Nah, untuk melakukan pengecekan terhadap asumsi homoskedastisitas dapat dilakukan dua metode, yaitu menggunakan metode scatter plot residual versus fit value maupun dengan uji statistik Brooks-Pagan. Nah, untuk metode pertama kita melakukan scatter plot residual versus fit value, kita dapat memanggil fungsi plot dan kita masukkan argumen model. Nah, ini sebenarnya ada 4 grafik berbeda teman-teman, tapi kita hanya perlu melihat grafik yang pertama ini, yaitu scatter plot antara residual dan fit value. Nah, ini datanya seperti ini karena terlihat bahwa garisnya ini kurang linear teman-teman, dan ada satu data yang lumayan tidak menyebar, maka dari scatter plot ini belum didapat kesimpulan yang meyakinkan. Setelah dilakukan scatter plot residual versus fit value, masih belum terlihat jelas pola datanya, sehingga dapat melakukan uji statistik Brooks-Pagan agar mendapat kesimpulan yang lebih jelas. Nah, metode kedua kita melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan Brooks-Pagan. Uji Brooks-Pagan sendiri memiliki hipotesis seperti ini teman-teman, di mana hipotesis nolnya adalah variansi residual model sama dengan 0 atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu hipotesis alternatifnya adalah variansi residual model tidak sama dengan 0 atau terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita dapat untuk melakukan uji Brooks-Pagan, kita dapat menggunakan fungsi BP-test, lalu kita masukkan argumen model kita. Nah, karena didapatkan bahwa p-value sama dengan 0,05221 atau 5,221%, di mana itu adalah lebih dari alfa 5%, maka dapatkan kesimpulan untuk gagal menolak H0 atau tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Lalu ada asumsi independensi. Nah, asumsi independensi dapat diuji menggunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui apakah ada autokorelasi pada data. Hipotesis uji Durbin-Watson sendiri sebagai berikut. Hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0, yaitu tidak terjadi autokorelasi atau data itu independen, dan hipotesis alternatifnya adalah rho tidak sama dengan 0 atau terjadi autokorelasi. Jadi data tidak independen. Kita dapat menggunakan fungsi dweb-test dan memasukkan argumennya adalah model. Karena didapatkan bahwa p-value sama dengan 80,13% lebih dari alfa, maka didapatkan keputusan untuk gagal menolak H0, mengartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga asumsi independensi terpenuhi. Dan yang terakhir ada asumsi non-multikolinearitas. Untuk melakukan pengecekan asumsi non-multikolinearitas dapat dilakukan perhitungan FIF. Apabila nilai FIF suatu variabel bebas lebih dari 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gejala multikolinearitas. Kita dapat memasukkan
menggunakan fungsi VIF, lalu kita masukkan argumen model, didapatkan bahwa nilai VIF di X1 dan X2 itu sama-sama memiliki FIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinialitas dan asumsi non-multikolinialitas terpenuhi. Nah, ringkasan dari uji asumsi sendiri dapat dilihat itu teman-teman bahwa asumsi linearitas ini tadi itu kurang memenuhi, lalu asumsi normalitas dan skedaritas, independensi dan non-multikolinialitas itu semuanya terpenuhi. Dan lalu soal ketiga kita dapat melakukan uji signifikansi model. Untuk melakukan uji signifikansi model dapat dilakukan dengan satu sintaks yang dapat menampilkan kedua hasilnya. Sintaks yang digunakan adalah summary. Lalu kita masukkan argumen yaitu modelnya. Ini teman-teman dapatkan hasil seperti ini. Bagaimana sih cara membacanya? Nah, yang pertama kita melakukan uji secara simultan atau uji F. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis uji F adalah sebagai berikut, di mana hipotesis nolnya adalah beta 1 sama dengan beta 0 sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya adalah beta I tidak sama dengan 0, untuk I sama dengan 1 dan 2. Didapatkan bahwa p-value-nya itu sama dengan ini ya teman-teman, 0,07% kurang dari alfa sama dengan 5%, maka diambil keputusan untuk menolak H0. Artinya kita menolak H0 ya teman-teman, artinya adalah artinya adalah beta I tidak sama dengan 0 atau didapatkan bahwa hipotesis alternatifnya adalah beta I tidak sama dengan 0, yaitu didapatkan bahwa hipotesis alternatifnya yaitu beta I tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 dan 2. Selanjutnya adalah uji secara parsial atau uji T, karena didapatkan bahwa setidaknya ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap model, maka kita dapat melanjutkan ke uji secara parsial untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan. Nah, uji T sendiri memiliki hipotesis sebagai berikut, di mana H0-nya adalah beta I sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 dan 2, dan hipotesis alternatifnya adalah beta I tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 dan 2. Yang pertama adalah uji parsial untuk variabel X1, karena didapatkan bahwa p-value dari variabel bebas X1 ini adalah 88% lebih dari alfa sama dengan 5%, maka diambil kesimpulan untuk gagal menolak H0, mengartikan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan kepada variabel Y. Lalu untuk uji parsial variabel X2 didapatkan bahwa p-value itu sama dengan 0,0264%. Ini ya teman-teman, dimana itu kurang dari alfa, maka diambil kesimpulan untuk menolak H0, mengartikan bahwa variabel X2 berpengaruh secara signifikan kepada variabel Y. Nah, yang terakhir kita memprediksi nilai Y saat S1 dan S2 berada di nilai tertentu. Untuk mengetahui nilai UAS pada variabel bebas berada di nilai tinggal kejadian 5% dan IQ 40 dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita mengakses koefisien dari model, yaitu ini ya teman-teman. Setelah didapatkan koefisiennya, kita dapat membuat suatu fungsi linear di R lalu memasukkan faktornya tersebut ke fungsi yang telah dibuat tadi. Yaitu ini adalah kita membuat model fungsi persamaan model di mana dia ada parameter X1 dan X2, dan kita memasukkan persamaan regresi tadi ke nilai kembalian ini. Lalu kita panggil persamaan model dengan X1 sama dengan 50 dan X2 sama dengan 40. Didapatkan bahwa nilainya adalah 50,8274. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa ketika siswa memiliki tingkat kehadiran 50% dan memiliki IQ 40, nilai UAS yang didapatkan adalah 50,8274. Nah, kesimpulan akhirnya adalah seperti berikut ya teman-teman. Didapatkan persamaan regresi yaitu Y hat sama dengan 23,05445 minus 0,03433 X1 plus 0,73723 X2. Dan ringkasan untuk uji asumsinya adalah asumsi linearitas kurang terpenuhi, asumsi normalitas, asumsi homoskedasitas, asumsi independensi, dan asumsi non-multikolinialitas itu terpenuhi semua. Lalu untuk hasil uji signifikansi model, uji F itu terpenuhi, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan untuk uji T-nya itu variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir, nilai UAS siswa dengan tingkat kehadiran 50% dan memiliki 40 IQ adalah 50,8274. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.